Halo semuanya, selamat datang di podcast MG Channel. Di podcast ini kita akan membahas tentang seputar perkuliahan di Jerman. Pertama-tama, apakah bisa perkenalkan diri, namanya siapa, dan asalnya dari kota mana? Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Matthew Ferdinand. Saya dari kota Jakarta, tapi saya sekarang lagi kuliah di Jerman, lebih tepatnya di kota Darmstadt. Oke, Ko Matthew, kita akan sharing-sharing sedikit ya. Mm-mm. Oke, pertama Michelle ada pertanyaan. Apa yang mendasari Ko Matthew untuk kuliah di Jerman? Eh, yang mendasari ya, sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena Jerman terkenal engineering-nya. Semua orang mungkin udah pernah dengar tentang Jerman engineering segala macam. Mereka bagus di teknik mesin, teknik elektro, dan lain-lain. Terus juga karena kuliah di Jerman bisa dibilang cukup affordable, harganya bisa disebut mirip-mirip dengan Singapura dan lain-lain. Itu sih paling alasan utamanya ya. Oke, kalau boleh tahu Ko Matthew sekarang kuliah di universitas apa dan mengambil jurusan apa ya? Eh, Kalau saya lagi kuliah di TU Darmstadt, jurusannya mekatronik. Oh iya, di sana pembelajarannya sudah offline atau masih online? Untuk belajarnya di sini kita istilahnya hybrid. Ada yang online, ada juga beberapa yang offline. Tapi mayoritas masih online sih. Tingkat COVID-nya di sana masih tinggi ya? Iya, terutama lagi masuk winter gini, cuacanya makin dingin. Kayaknya semakin bagus buat COVID buat berkembang gitu. Jadi COVID-nya meningkat di sini. Oke, apakah bisa dijelaskan sedikit lebih lanjut tentang apa itu jurusan mekanik dan itu mempelajari tentang apa saja? Jadi mekatronik itu tengah-tengah antara teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika. Jadi kita nggak hanya belajar eh, mechanical engineering seperti biasa, tapi kita juga belajarin elektronika juga, terus kita belajarin tentang komputer-komputer, informatika segala macam, belajar software juga. Apa yang membuat Matthew memilih keputusan untuk mengambil jurusan mekatronik? Em, yang membuat ngambil jurusan mekatronik, karena menurut saya mekatronik prospeknya di masa depan itu bagus, punya lapangan pekerjaan yang semakin luas di masa depan karena semuanya bakal beralih dari hal yang mekanikal menjadi hampir semuanya dengan elektronik digantikan. Dan emang dari dulu udah tertarik aja dengan dunia otomotif, jadi rasanya pas aja gitu. Kalau jurusan mekatronik itu kira-kira bisa kerja di perusahaan apa ya? Atau mungkin mau usaha sendiri gitu? Bisa membuat produk seperti apa? Um, Kalau yang saya tahu sih, mekatronik itu jangkauannya bisa luas. Kita bisa, seperti yang saya bilang, dunia otomotif bisa, terus um, mau bekerja di bidang energi bisa, mau kerja di bidang robot-robotan segala macam bisa. Um, ya, cakupannya sangat luas lah kalau menurut saya. Kalau usaha sendiri pastinya juga macam-macam ya, mungkin bikin um, alat penggerak mobil listrik, atau mungkin bikin di masa depan pesawat listrik segala macam. Macam-macam sekali ya. Kalau untuk persiapannya nih kok, kira-kira butuh berapa tahun ya persiapan sebelum masuk kuliah di sana?
Persiapannya ya, Em, kalau menurut saya sih, sekitar 2 sampai 3 tahun ya. Karena em, kita mesti belajar bahasa dulu. Terus kalau misalnya, sebenarnya bisa kita persiapan cuma sekitar 1 tahun kayak gitu. Les bahasa langsung intensif, terus kita berangkat. Tapi kita nggak pernah tahu kalau kita suka bahasanya atau enggak. Jadi mungkin ada baiknya di kita les sambil kita sekolah gitu. Jadi mungkin 2 sampai 3 tahun. Yang terpenting sih bahasa sih. Oke, terus itu kan tadi bilangnya persiapannya butuh sekitar 2 sampai 3 tahun ya yang enak gitu. Terus apa Iya, saja yang perlu dipersiapkan? Dengar-dengar harus ada uang jaminan ya agar bisa kuliah di Jerman. iya benar. Em, yang pertama pastinya bahasa. Kita harus bisa bahasa Jerman. Em, jadi bahasa Jerman itu sertifikatnya ada level-levelnya. Setahu saya buat sekolah di Jerman itu minimal kita harus punya sertifikat level B1. Terus kita harus punya uang jaminan juga. Uang jaminannya itu untuk yang tahun ini ya, untuk yang sekarang itu 10.500. Cuman biasanya setiap beberapa tahun itu naik. Em, Uang jaminan itu gunanya apa? Uang jaminan itu buat em, memastikan bahwa kita di sini punya uang yang berkecukupan. Jadi kita nggak bakal kekurangan uang pada intinya di sini gitu. Uang jaminan itu bakal keluar ditransfer ke rekening kita di Jerman setiap bulannya. Terus ada lagi kita perlu pastinya punya nilai yang lumayan. Nggak perlu yang tinggi-tinggi, lumayan aja bisa. Terus udah sih, persiapin motivasinya juga paling. Oh iya, kalau rata-rata nilainya itu sekitar berapa ya, Ko? Angka tepatnya sih sebenarnya em, kurang tahu ya. Cuman mungkin kalau bisa disebut sekitar 75 ke atas. Kalau Kometyu itu waktu di Indonesia SMA-nya dari nasional atau internasional ya? Dari SMA nasional, SMA IPK Puri. Kalau Tapi untuk kalau menurut kalau menurut saya sih hmm, cocoknya kalau mau kuliah di Jerman lebih cocok sekolah yang internasional. Karena biasanya sekolah yang internasional setahu saya lebih belajarin konsep seperti di Jerman. Jadi nggak perlu ngerubah mindset banyak-banyak cara belajar ya gitu. kalau nasional agak beda ya dengan pembelajaran yang sudah Iya betul. internasional gitu. Mm-mm. Kalau untuk persyaratan nih, kira-kira apa saja syarat-syarat untuk kuliah di sana? Misalkan nilai minimum, harus ada prestasi, atau lainnya? Prestasi nggak usah, nggak terlalu diperhatikan juga sebenarnya. Em, Paling kayak yang disebutin tadi, disiapkan secara uang, secara dokumennya, dan secara nilai dan bahasa. Itu sih paling 4 poinnya ya. Oke, kita akan mencoba membahas tentang beasiswa ya, Ko. Jerman kan Mm-mm. terkenal dengan beasiswa untuk mahasiswanya ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Terus syaratnya apa saja ya? Hmm, jadi sebenarnya Jerman terkenalnya itu sekolah yang tanda kutip gratis. Artinya yang gratis itu nggak ada biaya bulanannya. Nah itu bukan beasiswa tapi emang udah hak semua orang yang kuliah di Jerman udah didanain dari pemerintah Jerman. Jadi artinya mau kita dari manapun, mau nilai berapapun, kalau kita murid
di universitas di Jerman kita udah dibayarin sama pemerintah Jerman. Tapi kecuali di yang satu provinsi namanya Baden-Württemberg, kecuali di satu provinsi yang di Baden-Württemberg, jadi itu lokasinya di selatan Jerman. Nah, dia beberapa tahun ini baru munculin peraturan baru bahwa orang-orang yang di luar Uni Eropa harus membayar per semesternya 1.500 euro. Sisanya kita semua gratis, asal negeri. Oke, kalau untuk beasiswa itu tunjangan apa saja ya yang didapat dari pemerintah? Yang didapatkan ya itu, yang biaya bulanan kuliahnya itu. Jadi kita cuma perlu bayar uang fasilitas selama kita kuliah. Uang fasilitasnya itu biasanya untuk membayar namanya semester tiket. Semester tiket itu bisa buat untuk transportasi ke daerah sekitar-sekitar kita. Itu doang sih. Oke, kita sekarang akan membahas tentang Kometu sedikit ya. Kalau boleh tahu nih, dulu Kometu daftar universitas di mana saja dan mengambil jurusan apa? Saya ada apply 3 universitas dulu. Di RWTH Aachen yang pertama, saya apply-nya teknik mesin di situ. Terus saya juga apply di TU Darmstadt yang saya sekarang kuliah ini. Saya ambilnya mekatronik. Terus saya juga ada apply di Uni Stuttgart. Saya ambilnya di situ teknik otomotif. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa Kometu pilih TU Darmstadt daripada universitas lainnya? Mungkin ada kelebihan atau kekurangannya gitu. Kalau yang Uni Stuttgart itu nggak jadi saya ambil karena dia pas itu jadi semacam backup plan saya, walaupun udah diterima, tapi nggak saya ambil karena udah keterima yang lainnya. Karena di Uni Stuttgart pun saya harus bayar 1.500 euro per semesternya, karena dia lokasinya di Provinsi Baden-Württemberg. Terus juga kalau yang RWTH Aachen nggak saya ambil karena saya harus tes lagi, walaupun sudah hampir keterima. Jadi kalau TU Darmstadt nggak perlu tes, udah langsung masuk aja gitu. Boleh ya kau cerita sedikit bagaimana pengalaman pertama saat kuliah di sana? Pengalaman pertama saat kuliah, sebenarnya nggak banyak sih yang bisa diceritain karena sekarang juga masih semester pertama. Tapi kalau menurut saya, karena dulunya asalnya dari sekolah nasional, jadi rada susah buat merubah mindset lagi, belajar sesuai cara belajar di sini. Terus kalau saya kuliah selama di sini, saya ngerasa lebih bebas bisa ngatur waktu karena jadwal kuliahnya mayoritas tidak mengikat. Jadi bisa suka-suka kita mau datang atau enggak, atau segala macam, karena nggak di absen. Jadi terserah kita. Sebenarnya ya ada positif negatifnya gitu. Kalau tentang pengajaran, apa yang membedakan cara belajar mengajar universitas di Indonesia dan di luar negeri, khususnya di Jerman? Kalau pengajarannya ya seperti yang saya sebutkan di sini, belajar konsep. Jadi bukan 1+1 hasilnya apa, tapi cara ngitungnya bagaimana, kayak gitu. Bedanya sih paling gitu. Kalau secara di apa namanya, ungkapannya mungkin seperti itu. Oh ya, Kometu sekarang tinggal di mana ya? Apakah tinggal di apartemen, kos, atau asrama? Saya tinggalnya di, bisa disebut ini apartemen, tapi apartemen di sini itu cukup beda dengan di Indonesia yang sampai ada puluhan lantai. Di sini apartemen, kalau yang tempat saya tinggal cuma ada
eh, tiga penghuni yang berbeda, tiga kepala keluarga yang berbeda gitu. Setiap lantainya berbeda yang punya. Oh ya, bagi bocoran sedikit dong tentang biaya hidup di Jerman, misalkan biaya asrama atau apartemen, biaya makan per bulan, dan biaya lain-lain. Kalau biaya tempat tinggal saya di sini, kenanya per bulan tuh sekitar 420 euro. Terus ditambah biaya makan per bulan itu, makan dan jajan makan di luar gitu, sekitar 100 euro. Terus ditambah sebagai mahasiswa kita harus punya asuransi dari pemerintah. Nah, biaya asuransinya per bulan itu sekitar 110 euro. Terus hmm, biaya paling yang biaya per semester yang biaya fasilitas itu kalau di TU Darmstadt ini sekitar 250-260-an euro per semester. Paling itu Kalau sih. Sisanya mungkin buat kuota, jajan, segala macam. sudah termasuk ya, kalau Mm-mm. untuk adaptasi di kota Darmstadt sendiri itu bagaimana ya? Sekarang suhu di sana berapa? Eh, Adaptasi di kota Darmstadt. Kota Darmstadt salah satu kota yang cukup gampang buat adaptasi. Em, nggak ada yang terlalu susah di sini, udah cukup multikultural juga, karena kota ini bisa dibilang kota student juga. Banyak eh, murid-murid yang dari luar negeri juga, dan mayoritas sudah bisa bahasa Inggris. Terus kebetulan suhu hari ini lagi cukup hangat, berapa ya? 13 derajat hari ini. Biasanya bisa sampai berapa derajat ya? Oh, kalau yang kemarin-kemarin bisa dingin banget, bisa -12, karena lagi winter juga. Di kota Darmstadt sendiri, apakah banyak mahasiswa dari Indonesia? Terus tingkat keamanan di sana bagaimana ya? Mahasiswa dari Indonesia, setahu saya lumayan banyak. Saya punya teman di mekatronik itu yang orang Indonesia, angkatan saya ada 8 orang. Kebetulan salah satu yang angkatannya banyak orang Indonesia. Mungkin kalau disebut-sebut total murid di TU Darmstadt yang orang Indonesia mungkin ada 40 mungkin. Kalau secara keamanan, mayoritas kota di Jerman aman sih. Nggak banyak kriminal segala macam. Em, iya, nggak banyak orang aneh-aneh di sini lah. Oke guys, jadi tingkat keamanan di kota Darmstadt itu termasuk aman ya. Kalau selain kuliah nih, apakah ada kegiatan yang diadakan oleh TU Darmstadt? Eh, ada. TU Darmstadt biasanya ada event-event seperti eh, semacam klub yang perkumpulan-perkumpulan seperti klub olahraga atau misalnya hmm, kadang mereka juga ngadain acara-acara semacam show gitu dari kampus atau hmm, kalau dari perkumpulan orang Indonesia pun juga banyak acara-acara sih. Tapi itu kayaknya sudah nggak terlalu banyak ya sekarang, soalnya kan masih ada pandemi gitu, jadi tidak Iya, terlalu banyak diadakan event-event. bisa dibilang gitu. Pastinya berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, kadang-kadang kan ada mahasiswa yang kuliah tapi sambil kerja part-time. Kalau di sana Mm-mm. itu bagaimana? Iya, di sini cukup cukup common lah kalau kayak gitu ya. Teman-teman saya biasanya juga banyak yang part-time juga. Mereka kerja mungkin di restoran, di
semacam kurirnya sini, segala macam, lumayan. Jadi sebagai siswa biasanya kita maksimal boleh kerja 20 jam seminggu. Dan itu biasanya pendapatannya UMR Jerman atau sekitar 10,8 euro. Sekitar segitu dapatnya. Oke, tadi kita sudah membahas seputar perkuliahan dan adaptasi dan lain-lain. Sekarang minta tipsnya dong untuk bisa kuliah dengan baik, khususnya di luar negeri, karena kita kan pastinya jauh dari orang tua ya. Tipsnya ya. Tipsnya, kalau menurut saya sih, make yourself at home aja gitu. Kita mungkin bisa hiasin rumah kita gitu, kalau misalnya kangen rumah. Terus, kalau menurut saya sih, zaman sekarang juga teknologi udah berkembang ya. Kalau kangen bisa video call segala macam. Terus, kalau kangen makanan Indonesia, di kota-kota besar di Jerman udah ada restoran-restoran Indonesia juga. Terus, kalau mau ngirit dan kangen makanan Indonesia, bisa juga kita masak sendiri. Jadi, nggak apa-apa. Semuanya harusnya ada solusinya sih, kalau menurut saya. Kalau kuliah di Jerman itu sebagai mahasiswa itu sibuk gak ya? Dan kalau memang banyak jadwal itu cara mengaturnya gimana ya? Eh, dibilang sibuk sih, sebenarnya tergantung ya. Kita per semester itu bisa milih kelas yang kita mau ikutin yang mana. Terus kita juga seperti yang saya bilang itu, setiap kelasnya nggak ada absen gitu. Jadi kita bebas ngatur jadwal kita, terus pastinya kalau kita kerja part-time gitu, pasti lebih sibuk. Jadi pintar-pintar aja kita cari-cari celah di jadwal kita, bikin jadwal sendiri biasanya. Hitung-hitung belajar hidup mandiri kalau kuliah di Jerman. Jadi harus time management ya. Iya, pastinya. Oh ya, di sana kan sedang pandemi dan keadaan COVID-nya kan tinggi. Apakah ada misalnya ada yang melanggar protokol kesehatan? Apakah ada sanksi untuk itu? Ada orang-orang yang biasanya, aturan di sini biasanya kalau kita masuk yang indoor gitu, misalnya bus, kereta, atau bangunan-bangunan gitu, aturannya kita harus pakai masker. Nah, biasanya buat orang-orang yang melanggar, bisa kena denda sama polisi, tapi seringkali yang kayak gitu paling ditegur sih, ditegur dulu. Oke, sekarang untuk penutup, apakah ada pesan-pesan untuk anak muda di Indonesia? Em, ada. Jadi, kejarlah impian dan cita-cita kalian. Taruh iman dan keyakinan bahwa kalian bisa, dan jangan dengarkan kata-kata orang lain. Karena nanti pun kalau sukses, kita yang sukses, bukan mereka. Jadi percaya aja sama diri sendiri. Oke semuanya, jadi kesimpulannya, satu, tingkat keamanan di kota-kota negara Jerman, khususnya di kota Darmstadt itu aman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di sana itu recommended. Oke, terus untuk biaya hidup per bulan, kalau mau kuliah di TU Darmstadt itu rinciannya biaya universitas sekitar 150 sampai 400 euro per semester. Biaya tempat tinggalnya kalau apartemen sekitar 420 euro. Kalau di asrama itu tadi sekitar 360 euro ya. Iya, betul. Sekitar 360 euro. Terus biaya makan per bulan sekitar 100 euro. Biaya asuransi itu sekitar 110 euro per bulan. Iya, betul. Oke, setelah itu harus ada jaminan tabungan sebesar sekitar
170 juta untuk membuktikan ke pemerintah Jerman kalau kita itu mampu kuliah di Betul. sana gitu ya. Mm-mm. Oke, kesimpulan terakhir nih. Walaupun kuliah di sana gratis atau free, tapi tetap ada biaya yang dikeluarkan selain biaya hidup dan biaya tempat tinggal, yaitu biaya universitas yang dibayar per semester itu untuk fasilitasnya ya, itu sekitar 150 sampai 400 euro per semester dan biaya asuransi sebesar 110 euro per bulan. Untuk biaya-biaya yang saya sebutkan tadi itu dalam euro ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal dikalikan sendiri per 1 euro itu sekitar 17.500 rupiah. Oke, terima kasih banyak waktunya Kometio atas sharingnya, sangat menginspirasi dan terbantu dengan info-infonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih juga. Oke, sebelum menutup podcast ini, saya ada satu quote dari Belva Devara, founder Ruang Guru. Bermimpilah setinggi langit, karena kalau jatuh, kamu akan jatuh di awan-awan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.